Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami di sini berkesempatan untuk mewawancarai salah satu fotografer dari kantor berita Antara Foto. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Baik, nama saya Dita Bisyara, biasanya dipanggil Dita. Nama saya Anissa Putri Swito, biasa dipanggil Anissa. Kalau abang namanya siapa nih? Saya Muhammad Adi Maja, tapi panggilannya Adi Juni. Saat ini saya bekerja di kantor berita Antara sebagai pewarta. Pewarta ya Bang? Pewarta. Baik. Pewarta foto. Bedanya sama fotografer, jurnalis sama pewarta itu apa ya Bang? Gini, foto jurnalis sebenarnya sama aja. Secara bahasa cuma bahasa Indonesianya kan pewarta ya, orang yang mewartakan. Jurnalis kan juga orang yang menjurnal yang membaca sebuah catatan dan akhirnya disebarkan ke kalian. Dan itu jurnalis kan. Sama jurnalis foto ya berarti mewartakan dalam bentuk foto. Tapi kalau dalam kaidah bahasa kita menggunakannya penyebutannya namanya pewarta foto. Mewartakan tapi dalam bentuk foto. Berarti beda penyebutan. Beda penyebutan tapi sama secara arti. Mungkin kita langsung mulai aja ya Bang pewartanya. Jadi yang pertama ini gimana sih Bang caranya jadi pewarta di kantor Antara? Boleh diceritain nggak sih pengalaman yang mendapatkan jabatan atau profesi saat ini itu kayak gimana? Kalau sebenarnya sih gampang-gampang susah ya. Iya. Gampangnya 20%, susahnya 80%. Lebih banyak susahnya ya. Iya. Karena gini, kalau jadi pewarta foto itu awalnya saya mengawali karir itu tahun 2007 saat masih kuliah. Saya banyak memotret dulu, lebih banyak ke panggung hiburan dan sebagainya. Lalu bekerja profesional, mengawali karir profesional saya sebagai pewarta foto itu tahun 2010. Saat itu saya bergabung dengan salah satu media di Jakarta. Di situ saya juga sebagai pewarta foto, sebagai fotografer. Dan akhirnya tahun 2012 saya banyak kenalan, jadi banyak ya dari karir itu kan pasti banyak teman dan sebagainya. 2012 saya bergabung dengan salah satu media asing, agensi juga. Di situ saya mulai mempelajari bagaimana menjadi seorang pewarta foto yang sesungguhnya. Bukan berarti yang dulu nggak sesungguhnya, yang dulu sih cuma memotret, kirim, tayang di media gitu. Tapi ternyata pewarta foto itu juga memiliki tanggung jawab lebih, bukan hanya sekedar membuat sebuah gambar, tapi juga berceritakan, membuat sebuah caption, membuat sebuah informasi yang bisa diterima masyarakat. Itu saya pelajari sampai akhirnya. Tapi yang paling penting adalah integritas kita, tanggung jawab kita terhadap apa yang kita buat. Sampai akhirnya mungkin pada saat itu teman saya melihat bagaimana proses kerja saya. Namanya Teresia Mai, namanya Nelly. Dia salah satu orang yang berjasa bagi saya untuk saya bisa bergabung di Antara. Di situ saya bilang bahwa dia menawarkan saya untuk gabung, mau nggak isi di Antara. Sampai akhirnya saya berkesempatan tahun 2012 saya berkesempatan membuat foto untuk kantor berita ini. Dan kenyataannya tidak semudah yang saya pikirkan. Sisi sulitnya. Sisi gampangnya adalah ya kamu menjadi manusia bertanggung jawab, punya integritas tentang pekerjaanmu, dan sudah beres. Kalau nggak tanggung jawab ya pasti kamu nggak akan dilihat orang. Tapi ternyata yang lebih sulit adalah di prosesnya ini. Fotonya kita selalu punya slogan paling indah buat kami pewarta foto itu adalah foto jelek aja belum. Maksudnya apa belum? Akhirnya setelah sekian lama akhirnya saya tahu bahwa foto jelek atau belum itu ya ketika memang fotomu belum sampai jelek aja belum. Tapi kayak apa ya, gimana menceritakannya, mungkin tidak
tidak sampai ke apa ya, ke kedekatan visualnya itu nggak kuat gitu, secara visual dan sebagainya. Dan dari situ akhirnya saya diberikan banyak masukan, input. Ya kalau mungkin kalau kita zaman saya dulu di organisasi saya ada presan itu kan biasa, kelihatan presan itu dengan presan itu enak sekali. Tidak lepas dari apa, kita harus ketemu zona nyaman gitu kan, terus kita dikasih jangan lah istilahnya sama teman saya, kasih berbagai pengalaman dia juga. Ya sampai akhirnya oh ternyata begitu ya. Tinggal kita mau berkembang apa enggak. Nah, sampai akhirnya saya tahun 2013 saya bergabung dengan Antara sebagai stringer pewarna foto lepas. Jadi saya tidak terikat di antara. Hingga akhirnya baru saya 6 tahun ya akhirnya menjadi karyawan tetap sebagai pewarna tetap saya di sini. Berapa sih? Jauh juga ya ini perjalanannya. Iya. Oke, baik. Ke pertanyaan selanjutnya ya, Bang ya. Iya. Jadi untuk pewarta jurnalis itu emang cita-cita dari dulu atau memang termotivasi dari orang lain? Kalau udah di pewarta foto itu cita-cita dari kecil. Ya, jadi umur dari TK sampai kelas 3 SD saya punya cita-cita jadi taruna, angkatan laut. Karena kebetulan Pak adik saya punya saudara, dia berwira angkatan laut. Dan saya pernah melihat bagaimana rendah gitu ya, rendah, gagah lah, impian para ibu-ibu lah, calon mertua idaman. Tapi kelas 3 SD itu kebetulan saya kolektor komik. Karena saya dari kecil memang hobi dengan gambar dan sebagainya. Kebetulan saya koleksi, tidak cuma koleksi manga aja, tapi koleksi beberapa komik-komik kita kayak Lakula, terus ada Astro Borealis, ada Tinggi. Bahkan di Indonesia juga ada buku. Kebetulan saya sangat suka dengan Tintin. Jadi saya dulu pikir Tintin adalah seorang detektif karena dia memiliki senjata, bisa jalan-jalan kemana-mana. Ternyata dia seorang wartawan. Kok profesinya enak ya? Jalan-jalan doang nggak pernah kelihatan bosnya, tiba-tiba dia melakukan sesuka hatinya kemana-mana. Ya udah, mulai dari kelas 3 itu akhirnya saya memutuskan kamu jadi wartawan. Gitu. Simpel banget ya, berarti gara-gara Tintin Iya. ya. Secara tidak langsung berarti termotivasi dari karakter komik tersebut. Iya, dan selain itu kan semua superhero kan rata-rata wartawan ya, untuk menutupi jati dirinya. Jadi kita berperan tidak menjadi diri sendiri. Diri sendirinya ya cuma kita yang tahu. Makanya jangan deketin wartawan. Kadang-kadang mukanya banyak. Baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya ada nggak sih atau pasti ada nih prinsip abang atau etika yang diterapkan sama Bang Juni itu sebagai pewarta? Apa ada cara-cara tersendiri nggak sih di dalam foto atau Aturannya gitu. Ada. Karena kita berpegang teguh dengan kode etik dan undang-undang kita. Udah. Mau melawan undang-undang? Tidak berani itu. Ya udah. Berarti jawabannya sesimpel itu. Berlandaskan dengan undang-undang yang Ada sudah etik diatur. dan disiplin. Oke, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih pendapat Bang Cumi ini tentang pewarta foto dulu sekarang perbedaannya? Bedanya dulu pakai film, sekarang enggak? Kalau pakai dalam ya. Pakai roll dulu kan? Dulu kan pakai film, sekarang enggak? Jadi sekarang lebih mudah gitu ya, untuk mengambil proses. Kalau lebih mudah pasti, tapi tanggung jawabnya juga lebih berat pastinya.
semakin muda semakin berat tanggung jawab. Ya, betul. Ini mungkin kita langsung ke suka duka menjadi pewarta di antara dua orang. Dari sukanya dulu deh. Dukanya nggak ada, Oh iya. Keren. nggak ada. Saya menikmati pekerjaan saya. Berarti selalu happy dong dalam pekerjaan ini. Ya, saya mencintai profesi ini. Saya sangat menyukai profesi ini. Satu-satunya mungkin saat ini ya bagi saya adalah profesi yang ya kemudian saya tidak sebutkan dengan saya tidak bekerja office hour 7:05 pulang 7:05 pulang Sabtu Minggu libur. Menurut saya itu sangat membosankan. Profesi pekerjaan saya ini bukan profesi yang membosankan karena saya bisa ketemu banyak orang, ketemu kalian saat ini, dan kami bisa berubah wujud dalam waktu sepersekian menit. Kami bisa berubah diri karakter kami sendiri. Ketika kami harus bergaul dengan orang yang bahwa ya kami harus ikut dengan orang yang bahwa ketika kami harus berhubungan dengan presiden dengan makan dengan piring dari sendok emasnya, kami juga bisa. Kemudian mau menempatkan saya sebagai apa ya? Apapun yang terjadi kami tetap patah itu. Kalau dari dukanya berarti ya suka semua kan? Sukanya jalan-jalan kemana-mana, banyak melihat orang. Hal yang paling mahal itu kan experience kan? Pengalaman itu yang mungkin kalian belum dapatkan sudah duluan. Kalian bercerita kami hanya mendengarkan. Ini itu aja sih. Kayak bisa ketemu presiden bahkan ya bang. Iya, kalau ketemu presiden enggak. Sering ya bang. Sering sih tidak terlalu sering ya, cuman kayak mengantarkan mengawal bagaimana proses dia dari presiden jadi gubernur terus kemudian jadi presiden. Itu experience yang lebih. Kalau dia jadi presiden ya auto lupa itu ya mungkin ya, namanya juga manusia kan, kacang lupa kulit itu udah biasa. Tapi bagi saya sebagai personal pribadi itu nggak penting dia jadi apa, tapi prosesnya saya tahu, saya mengetahui proses. Saya lebih menghargai proses. Kalau udah jadi ya udah setelah ngomong apa, kita nggak ada kepentingannya buat saya. Baik, pertanyaan selanjutnya itu ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan selama menjadi pewarta foto? Pengalaman paling berkesan banyak banget sih. Mau Salah satunya deh. semua porsinya sama ya buat saya ya. Pertama kalau misalnya kantor si presiden gitu kan, dari awal dia belum jadi apa-apa, dia maju sebagai presiden, akhirnya mau memimpin kita gitu. Itu juga pengalaman. Terus pencarian Sriwijaya, saya harus ikut menyelam ke bawah, melihat bagaimana serpihan kapal dan korban-korbannya dari sana seperti apa. Saya melihat langsung proses evakuasi, proses pencarian saya cari. Terus ada gempa Palu, terus ada juga yang memotret beberapa, kalau di sini liburan kita motret artis dan sebagainya, kita bergaul dengan mereka, tahu karakter artis ada yang ini gitu ya. Itu pengalaman sih, pengalaman yang banyak membekas, banyak cerita karakter itu Masing-masing punya kesannya tersendiri. punya kesan sendiri, karena kan kita di antara kita ada beberapa des ya, ada beberapa panggilan terhadap desa masing-masing. Kebetulan saya tahun ini di bulan kerja, jadi ada persinggungan ya dengan motor, macam-macam lah. Ya itu tadi pengalamannya kayak gitu. Cuman kadang-kadang kalau promotor itu kan belum tahu nih antara siapa, itu harus banyak proses yang menjelaskan. Kadang-kadang kita nggak bisa memotret, jadi kayak ada challenge baru aja gitu. Karena ya saya suka dengan challenge yang baru. Antara siapa? Padahal antara sebelum promotor itu ya antara dari dulu dan kita berdiri tahun 1997 kan semua. Dan sekarang kita tahu bahwa antara yang membawa ini bisa dilakukan kita adalah tempat ini. Tapi kan orang-orang yang sekarang nggak ada yang tahu, kita harus ini lagi, harus jelasin lagi, cari tahu lagi. Mungkin ini udah akhir dari podcast kita, tapi
Iya. Harus pegang teguh. Ya, ya nggak usah pegang-pegang sih, dibawa aja, dibawa santai, dibawa relax, jalanin aja. Jalanin aja bang. Jadi kan mau ngapain? Bener kan? Ya, mungkin ada kerikil-kerikil sikat aja gitu. Loh, kalau kerikil doang buang aja. Kerikil kan kecil. Oh iya. Kalau batunya gede ya muter. Oh. Bener kan? Banyak jalan menuju Roma. Enggak. Oh enggak. Itu biaya soalnya. Gantung kalau rumahnya dekat, ya bisa jalan kaki. Kan cari biaya juga kalau bener kan? Iya. Jalan ke rumah, tapi kan biayanya kan susah. Iya, belum tiket pesawat. Karena pepatah itu nggak realistis. Nah, realistis. Oke, baik. Mungkin itu saja gitu pertanyaan dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih loh atas jawabannya abang. Iya. Itu sangat keren. Semoga bisa menjadi pandangan baru bagi generasi muda. Baik, itulah podcast hari ini. Semoga pesan-pesan yang disampaikan dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh Bang Cumi ini bisa membuat pandangan baru, bisa menghasilkan pandangan baru untuk generasi-generasi muda yang ingin terjun ke dunia jurnalis ataupun pewarta seperti Bang Cumi. Baik, sekian. Terima kasih Bang Cumi atas waktu dan kesempatannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum